Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita, masalah tentang rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan niat. Letaknya niat di hati. Apabila sembahyang fardu, wajib pada niat itu 3 macam. Jadi kita ulang sedikit pembahasan kita minggu yang lalu, bahwasanya niat ini adalah letaknya di hati, bahwasanya niat ini adalah bahasa hati, bukan bahasa mulut yang dipindahkan ke hati. Jadi para ulama menyebutkan hakikat daripada niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu bagaimana hakikatnya adalah qasdu syai', mengqasad atau melintaskan sesuatu di dalam hati kita. Ini adalah niat. Jadi niat itu bukan talaffuz syai', melafazkan sesuatu di dalam hati, bukan, tapi melintaskan. Jadi hakikat daripada niat yang benar itu adalah apa yang kita kerjakan lintaskan di dalam hati kita, bukan apa yang kita kerjakan kita ucapkan di dalam hati kita. Bedanya bagaimana? Begini ya, jadi hakikat daripada niat adalah melintaskan apa yang kita kerjakan di dalam hati kita. Contoh, kita melakukan sholat isya. Pada saat ketika kita takbiratul ihram Allah, pada saat mengucapkan takbir, dalam hati kita terlintas kita ini melakukan sholat isya dalam keadaan berjamaah karena Allah Ta'ala, maka itu adalah niat tadi. Jadi pada saat ketika mengangkat takbir, dalam hati kita ingat kita sedang melakukan sholat isya dalam keadaan berjamaah, maka itu adalah niat. Misalkan di dalam puasa, pada saat ketika kita makan sahur, pada saat ketika kita makan sahur, kita ingat bahwasanya ini kita makan untuk berpuasa di siang hari, maka itu adalah sudah niat. Jadi niat itu melintaskan apa yang kita kerjakan di dalam hati kita tadi. Pada saat ketika wudhu, mengambil air wudhu, pada saat membasuh muka, kita ingat kita mengambil ini air wudhu untuk melakukan sholat, maka itu sudah adalah niat. Ini artinya qasdu syai', melintaskan atau menggeretekkan atau menyebutkan apa yang kita kerjakan di dalam hati, bukan talaffuz syai', melafazkan atau menyebutkan sesuatu dalam hati kita. Contoh yang melafazkan itu bagaimana? Bahasa mulut dia pindah ke dalam hati. Kan bahasa mulut kalau niat sholat isya bagaimana? Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Seperti itu, lalu dia pindahkan ke dalam hati. Allah, sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Makanya lama. Allahu Akbar. Seperti itu. Tapi kalau melintaskan niat sholat di dalam hati tidak lama. Allahu Akbar. Seperti itu saja. Jadi niat itu kata para ulama lebih cepat daripada kilat. Nah ini, bagaimana maksudnya kok bisa lebih cepat daripada kilat? Ya tadi, terlintas di dalam hati kita. Contoh gampang ya tadi, misalkan kita habis pulang dari sini mau ngapain, itu pasti sudah ada terlintas di dalam hati kita, dan terlintas itu sangat cepat. Tapi kalau seandainya kita menyebutkan di dalam hati kita, nanti pulang mau begini, mau ngapain, yang seperti itu bakalan lama. Ini perbedaan daripada melintaskan pekerjaan yang kita kerjakan atau menyebutkan apa yang kita kerjakan. Ini mungkin bisa dipahami. Kalau seandainya ada yang nanya, bagaimana kalau seandainya niatnya lama, apakah boleh dan sah? Ada orang sholat lama takbirnya Allah
Allahu Akbar. Lama boleh tak? Apakah yang seperti itu boleh? Boleh dan sah. Cuma yang seperti itu kurang afdol tadi. Kenapa? Karena niat tadi yang bagus adalah melintaskan sesuatu di dalam hati kita. Nah ini adalah hakikat daripada niat. Lalu kata beliau, pada saat ketika kita melakukan sholat fardu, apa itu sholat fardu? Yaitu sholat 5 waktu. Selain daripada 5 waktu itu adalah sholat sunnah. Dalam sholat fardu, apa saja yang wajib pada saat ketika berniat? Kata beliau ada 3 macam. Nah ini, kalau kita melakukan sholat fardu nanti beda dengan sholat sunnah. Jadi kalau kita melakukan sholat fardu yang 5 waktu, yang 3 macam ini kata beliau jangan ketinggalan pada saat ketika kita berniat. Yang pertama kata beliau sengaja mengerjakan sembahyang. Pada saat ketika melakukan sholat fardu, yang pertama tidak boleh ketinggalan bahwasanya kita berniat dalam keadaan melakukan sholat. Ya tadi usolli, sengaja aku sholat. Sengaja aku sholat itu wajib pada saat ketika kita melakukan sholat fardu. Artinya kita sedang melakukan sholat. Nah ini. Yang kedua menentukan sembahyang yang dikerjakan, yaitu mengingat atau menyebutkan atau menentukan sholat yang mau kita kerjakan. Sengaja aku sholat duhur, sengaja aku sholat isya. Menyebutkan nama sholatnya itu wajib di dalam niat. Jadi sholatnya kita tentukan. Tapi kalau seandainya sengaja aku sholat begitu saja, maka tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah ini, sholat yang mana? Tidak tahu, tidak dia tentukan. Kalau misalkan kita sholat isya, kita berniat sengaja aku sholat isya, kita ingat bahwasanya ini adalah sholat isya, maka itu adalah sholat isya. Jadi yang kedua, nama sholatnya kata beliau ditentukan, kita sebutkan, kita ingatkan. Yang ketiga, meniatkan bahwa sembahyang itu adalah fardu. Kita ingat bahwasanya sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat fardu, sholat yang wajib. Nah kesimpulannya bagaimana? Minimal niat di dalam sholat fardu yang sah tadi, yaitu minimal sengaja aku sholat fardu zuhur. Sudah seperti itu saja. Sengaja aku sholat fardu asar, sengaja aku sholat fardu isya. Jadi yang wajib hanya 3 itu aja. Sengaja aku sholat, menyebutkan fardu dan menyebutkan nama sholatnya. Jadi kalau ditanya yang wajib dalam niat itu pada saat ketika sholat fardu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pertama, sengaja aku sholat. Yang kedua, menyebutkan fardu, artinya sholat ini adalah sholat yang wajib. Dan yang ketiga, menyebutkan atau menentukan nama sholatnya. Contohnya bagaimana? Sengaja aku sholat zuhur, sudah selesai, sudah sah sholatnya. Ya, misalkan tadi kita melakukan sholat isya, niatnya bagaimana? Minimal, yang paling pendek, yang paling ringkas bagaimana? Ya tadi 3 tadi. Yang wajib yaitu apa? Sengaja aku sholat fardu zuhur, sudah sah. Nah ini. Adapun yang lain-lainnya nanti hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang menyebutkan sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, menyebutkan bilangan rakaat hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. 4 rakaat menghadap kiblat, menyebutkan menghadap kiblat hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Lalu apa? 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, menyebutkan karena Allah Ta'ala juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib tadi hanya yang 3 itu saja. Apa? Sengaja aku sholat fardu zuhur, sudah. Tapi kalau seandainya mau sempurna ditambah, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau seandainya berjamaah ditambah, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman atau berjamaah atau mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi dalam sholat berjamaah boleh yang seperti itu, berniat makmuman atau berniat mengikut imam atau berniat apa? Menjadi makmum karena Allah
Ta'ala. Nah ini, jadi kata beliau, pada saat ketika kita melakukan sholat fardu, maka yang wajib pertama hanyalah sengaja aku sholat fardu zuhur, itu saja. Jadi usolli fardu zuhri sudah sudah boleh dan sah. Tapi kalau seandainya mau sempurna, ditambah tadi, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Lalu kata beliau, disunnahkan pada niat itu. Jadi arti sunnah ini bahwasanya kalau seandainya kita kerjakan, kita mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau seandainya tidak kita kerjakan, walaupun dalam keadaan sengaja, maka sholat kita tetap sah. Nah, apa saja yang sunnah pada saat ketika kita berniat? Pertama, kata beliau, menyebutkan bilangan rakaat. Ya tadi, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Menyebut 4 rakaat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi kalau seandainya kita tidak berniat menyebutkan bilangan rakaat walaupun dalam keadaan sengaja, maka sholat kita sudah sah. Lalu yang kedua, mendatangkan menghadap kiblat. Artinya menyebutkan menghadap kiblat itu juga hukumnya adalah sunnah. Seperti sengaja aku sholat fardu zuhur menghadap kiblat. Nah, menyebut menghadap kiblat itu juga tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, mendatangkan adaan atau kodoan. Nah, jadi menyebutkan kodoan ataupun adaan itu hukumnya juga sunnah, tidak wajib. Contohnya bagaimana? Ya tadi, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, tunai atau adaan karena Allah Ta'ala. Jadi menyebut tunai atau menyebut adaan itu hukumnya sunnah. Jadi adaan itu artinya tunai, kodoan itu artinya apa? Membayar. Misalkan kita subuh kesiangan, bangun jam 8, jam 9, maka yang seperti itu sholat subuhnya disebut kodoan atau adaan. Disebut kodoan atau adaan? Kodoan. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilakukan di dalam waktunya. Jadi begini, sholat yang kita kerjakan di dalam waktu sholat itu namanya adaan, tunai. Kalau sholat kita kerjakan di luar daripada waktu sholat, misalkan sholat maghrib kita kerjakan setelah sholat isya, maka itu namanya sholat maghrib kodoan. Yaitu apa? Apa bahasa kita kodoan? Mengkodok itu membayar. Artinya apa? Dikerjakan di luar daripada waktunya. Nah ini, jadi menyebutkan adaan atau kodoan yang seperti itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Lalu ada pertanyaan, misalkan kita sholat subuh kesiangan, jam 7 baru bangun, lalu niat dia sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, tunai kata dia, atau adaan karena Allah Ta'ala. Yang seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kan tadi kita ulangin lagi, sholat itu kan terbagi menjadi 2. Kalau kita kerjakan di waktunya, artinya waktu sholat belum habis, namanya sholat kita itu adaan atau tunai. Tapi kalau kita kerjakan di luar daripada waktu sholatnya, artinya waktu sholat sudah habis. Misalkan sholat asar dikerjakan setelah maghrib, yang seperti ini di dalam waktu atau di luar waktu? Di luar waktu, namanya kodoan. Nah ini misalkan bukan pengunjunan, ya kan, berangkat habis duhur, pulang maghrib, ya di sana asar nggak bisa sholat, otomatis asarnya apa? Ketinggalan kan? Nah lalu dia kerjakan setelah maghrib, namanya asarnya ini kodoan nggak adaan? Kodoan. Lalu sholat asar setelah maghrib, niatnya sengaja aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat, adaan kata dia, atau tunai karena Allah Ta'ala. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ini biasa mungkin terjadi. Kenapa? Karena ya tadi sering lupa.
sholat subuh jam 9 niatnya adaan tunai, boleh atau tidak? Ya, hampir semua menyebut tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh dan tetap sah. Nah ini kenapa? Karena menyebut kodoan ataupun adaan tadi hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah ini beda halnya begini, ya dia sholat asar tapi niatnya sengaja aku sholat fardu zuhur, ya karena Allah Ta'ala, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini misalkan kita sholat asar, tapi pada saat ketika sholat asar niatnya zuhur, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena menentukan nama sholat itu hukumnya adalah wajib. Nah ini bedanya. Jadi sesuatu yang wajib itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau sesuatu yang sunnah, ketinggalankah, tersalahkah, tetap boleh dan sah. Jadi bisa dipahami. Misalkan lagi sholat subuh jam 9, lalu niat sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat adaan karena Allah Ta'ala, boleh atau tidak? Boleh dan tetap sah. Ini kenapa ya tadi menyebutkan kodoan ataupun adaan itu hukumnya adalah sunnah. Sekalipun tidak disebut juga tetap boleh. Nah ini mungkin bisa dipahami. Ya sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi kata beliau tadi bahwasanya di dalam niat disunahkan menyebutkan bilangan rakaat, menyebutkan menghadap kiblat, menyebutkan adaan atau kodoan. Yang keempat kata beliau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Menyebutkan karena Allah Ta'ala ini hukumnya adalah sunnah. Jadi di semua ibadah menyebutkan karena Allah Ta'ala itu hukumnya sunnah. Seperti puasa, sengaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Menyebutkan karena Allah Ta'ala itu hukumnya adalah sunnah. Sengaja aku berwudu, ya karena Allah Ta'ala. Menyebutkan karena Allah Ta'ala itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah ini mungkin sudah bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah pada saat ketika kita berwudu tadi, pada saat ketika kita melakukan sholat. Nah ini jadi mudah ya kan. Jadi kalau seandainya ada orang yang baru belajar sholat, atau misalkan mu'allaf, atau misalkan anak kecil baru belajar sholat, tanya niat sholat, maka ajarkan yang paling mudah, yang paling pendek, yang paling ringkas. Apalagi misalkan orangnya sudah sepuh tua, misalkan baru belajar sholat, nanya tentang niat sholat, maka ajarkan yang wajib saja, yang mudah-mudah saja. Bagaimana kalau sholat zuhur sampai berniat sengaja aku sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau seandainya asar sengaja aku sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau asar sengaja aku sholat fardu asar karena Allah Ta'ala. Jadi ajarkan yang ringkas, ajarkan yang mudah. Supaya apa? Supaya nyaman bagi mereka. Insya Allah ya pembahasan fikih ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang berniat pada saat ketika kita sholat sunnah. Ini kita membahas niat pada saat ketika sholat fardu atau sholat yang diwajibkan. Nanti kalau sholat sunnah tambah mudah lagi. Nah ini yang wajib niat di dalam sholat sunnah insya Allah kita sebutkan